Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna Allaha yubghidu kulla 'alimin bidunya jahilin bil akhirati. Jamaah salat maghrib Masjid Muhammadiyah Al-Furqan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersua kembali dalam kajian rutin membahas sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab berujukan Ar-Rafiqu Al-Maktum yang ditulis oleh Syekh Dr. Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada beliau dan keluarganya beserta segenap sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti tata cara beragama beliau hingga akhir zaman. Masih melanjutkan beberapa potongan kisah nyata dari perang Uhud. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ihtidamul qitali haula Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Pertempuran yang sangat dahsyat di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tadinya Rasulullah berada di posisi yang aman, ternyata beliau pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pedang tombak yang dekat sekali dengan jasad beliau. Wa bainama kanat tilkal at-tawaifu tatalaqqa awasirat tatwiki wa tathanu baina siqrahal musyrikin, kana al-araqu muhtadaman haula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad dzakarna anna al-musyrikina lamma bada'u amal at-tatwiki lam yakun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa tis'ata nafarin. Falamma nada al-muslimina halumu ilayya ana Rasulullah, sami'a sawtahu al-musyrikuna wa arafuhu faqaru ilayhi wa hajamu wa malu ilayhi bisaqalihim qabla an yarji'a ilaihi ahadun min jaisil muslimina fajaru bainal musyrikina wa baina haula'i nafari tis'ati minas sahabati araqi anifin dhaharat fihi nawadirul hubbi wa tafani wal basalati wal butulati. Ketika kelompok musyrikin, kelompok muslimin, tentara kaum muslimin
menghadapi pengepungan dan dalam kondisi terjepit, ya. Antara kaum muslimin dikepung, ya, dengan bentuk melingkar di tengah-tengah tentara musyrik, sehingga terjadilah pertempuran sengit di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di pekan yang lalu telah dijelaskan Rasulullah memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, Rasulullah bersama orang-orang yang ada di sekelilingnya melarikan diri kembali ke Madinah aman dan membiarkan para tentaranya berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Pilihan kedua, Rasulullah menerobos kepungan tentara musyrikin dan memanggil pasukannya. Dan ini resiko yang paling besar, ya. Dan ternyata Rasulullah SAW beliau memilih opsi yang kedua. Ya, beliau tidak mau memilih jiwa yang pengecut, walaupun mungkin itu tetap diizinkan karena risalah belum selesai, Al-Quran belum diturunkan sepenuhnya. Tapi Rasulullah beliau tetap yakin walaupun dalam keadaan terjepit pasti ada solusi, ya. Walaupun mungkin secara hitung-hitungan itu resikonya sangat tinggi, ya, terjadinya pembunuhan. Yang mengelilingi Rasulullah, menghadang Rasulullah dari serangan tentara musyrik secara langsung itu ada 9 orang penjaga khusus, Kopassus, komandan khusus, ya. Ketika beliau memanggil para tentaranya, halum ilayya, mendekatlah kepada saya, ana Rasulullah, saya Rasulullah. Beliau sudah tahu resikonya. Yang mendengarkan panggilan beliau itu justru tentara-tentara musyrik, ya. Karena lebih dekat posisinya. Karena Rasulullah berusaha untuk keluar dari kepungan tentara musyrikin, ya. Lalu kemudian tentara musyrikin mendengar suara Rasulullah, mendekati Rasulullah, kemudian menyerangnya dengan segala kekuatan mereka, mengepung sebelum tentara Islam datang, ya. Dan itu konsekuensi memilih opsi yang kedua. Walaupun tentara Islam pada akhirnya mendengar panggilan Rasulullah dan berusaha untuk mencari Rasulullah, mendekati Rasulullah, sehingga pertempuran semakin hebat karena jaraknya sangat dekat, ya. 9 orang komandan khusus yang melindungi Rasulullah betul-betul mengerahkan seluruh tenaganya habis-habisan, ya, karena kecintaan yang sangat tinggi kepada Rasulullah SAW, menunjukkan pengorbanan yang maksimal dan siap gugur di medan jihad, ya, karena sudah terpojok, ya, dalam keadaan sangat-sangat berisiko, ya, kalau tidak dijaga Rasulullah bisa mati.
Warawa Muslimun an Anasin bin Malikin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afroda yawma Uhudin fi sab'atin minal ansari wa rajulaini min Quraisyin falamma rahikuhu qala man yarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah. Fataqaddama rajulun minal ansari faqatala hatta qutila summa rahikuhu aidan faqala man yarudduhum anna walahul jannah aw huwa rafiqi fil jannah. Fataqaddama rajulun minal ansari faqatala hatta qutila falam yajal kadzalika hatta qutila as-sab'atu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li sahibaihi ay al-qurasi yaini ma ansafna asbahna ashabuna. Wa kana akharun haula'i sab'atu huwa Ammaratu ibnu Yazidu ibni As-Sakani qatala hatta asbatatu al-jarahatu fasaqatu. Imam Muslim salah seorang perawi hadis nomor 2 setelah Al-Imam Bukhari, beliau meriwayatkan dari sahabat Nabi yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas menceritakan kisah bahwasanya Rasulullah pada perang Uhud terpisah dari pasukan. Rasulullah mencari celah, keluar dari celah dari kepungan musyrikin bersama 7 orang tentara Islam dari kaum Ansor dan 2 tentara Islam dari Quraisy Mekah. Ketika pasukan musyrikin menyerang beliau bersabda, beliau berkata dengan keras, ya, man yarudduhum anna walahul jannah huwa rafiqi fil jannah. Siapa yang sanggup melindungi aku dari mereka, baginya surga, atau dia akan menjadi temanku di surga. Maka majulah salah seorang tentara Islam dari kaum Ansor sampai gugur. Ya, gimana gak gugur, dikeroyok ya, ribuan orang ya. Bayangkan 7.000 melawan 700, 3.000 melawan 700 ya. Sepandai-pandainya tentara, kalau sudah diserang dari arah depan, belakang, kanan, kiri ya, tentu ada batas kemampuannya untuk bertahan ya. Gugur. Kemudian berikutnya nyusul lagi ya. Seorang laki-laki tentara dari kaum Ansor, Rasulullah pun mengatakan, menawarkan, man yaruddu hum anna walahul jannah huwa rafiqi fil jannah. Siapa yang menghadang mereka agar bisa melindungi aku, maka dia pasti mendapatkan surga, atau dia menjadi rafiqi. Rafiqi itu artinya temanku. Jadi kalau ada orang namanya rafiq, rafiq itu artinya teman. Huwa rafiqi fil jannah, dia akan menjadi temanku di surga. Kalau sudah seperti ini kan siapa yang mau ya? Jaminannya surga ya.
surga. Jadi 7 tentara Ansor tadi secara bergantian itu mati syahid, ya. Mati syahid. Allah takdirkan mereka gugur semuanya. Ketujuh sahabat Ansor tadi maju melindungi Rasulullah, kemudian sampai gugur, ya, syahid. Dan tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa 7 orang tersebut mati sia-sia. Gak ada. Artinya apa? Hadis yang diucapkan oleh Rasulullah tadi itu bisa menjadi dasar untuk mengatakan 7 sahabat Ansor tadi asyahid, ya. Karena ada dalilnya, riwayat Imam Muslim, ya. Sekarang ini kan banyak, ya, ada sebagian kaum muslimin mudah sekali mengatakan si fulan mati syahid. Jadi kalau kalimat tersebut mengandung kepastian, ini nggak boleh, ya. Tidak boleh kita memastikan seseorang itu pasti mati syahid kecuali dengan dalil. Tapi kalau mendoakan gimana? Boleh. Semoga si fulan mati syahid, boleh, ya. Jadi bedanya kalau asyahid itu menggunakan alif lam ma'rifat, itu sebuah kepastian, ya. Tapi kalau doa, ya sebagaimana ucapan doa pada umumnya, semoga Allah gitu, ya, itu boleh. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada 2 sahabatnya yang masih bertahan, 2 tentara dari suku Quraisy. Rasulullah pun memuji, ya, memuji 7 orang sahabat yang telah gugur sebagai syuhada, ya. Yaitu dengan ungkapan ma ansofna ashabuna, ya, betapa ikhlasnya, betapa tulusnya mereka membela aku sampai mereka gugur, ya, di medan jihad. Prajurit terakhir yang disebutkan oleh Syekh Dr. Syafiyur Rahman Al-Barquri namanya adalah Imarah bin Yazid As-Sakan, ya. Namanya Imarah bin Yazid As-Sakan, ya. Jadi ketika kita menyebut seorang sahabat Imarah bin Yazid, ya, As-Sakan, ya, maka kita boleh memberikan gelar, ya, di depannya dengan Asy-Syahid, boleh, ya, karena ada dalilnya. Asy-Syahid Imarah bin Yazid bin As-Sakan radhiyallahu anhu. Imarah bin Yazid bin As-Sakan ini prajurit yang ketujuh yang melindungi Nabi SAW, tubuhnya penuh dengan luka, ya, dari diserang dari arah depan, belakang, kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya akhraju sa'atin fi hayati Rasulullah SAW, saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan Rasulullah SAW. Tadi sudah sulit, ini lebih sulit lagi, ya. Wa ba'da sukuti ibni as-Sakani baqa ar-rasulu fi al-qurasiyaini faqat wa fi sahihaini an Abi Usmana qala lam yabqa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di tilkal ayyami allati yuqatilu fihinna ghairu Talhatu
Talhata ibni Ubaidillah wa Sa'adin ibni Abi Waqqas wa kanat akhraju sa'atin binisbati ila hayati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fursatun dahabiyatun binisbati ilal musyrikin wa lam yatawa'an lil musyrikuna fi intihaji tilkal fursati faqad rakazu hamaltahu ala nabi wa tama'u fil qada'i alaihi ramahu Utbatu ibnu Abi Waqqas bil hijarati fa waqa'a li syakkihi. Setelah tentara Islam yang ketujuh gugur, yaitu yang bernama Imarah bin Yazid bin As-Sakan atau disingkat dengan Ibnu Sakan. Jadi kalau di Timur Tengah itu nama orang itu bisa disingkat dengan menyebutkan ibnu dan kakeknya, bahkan neneknya. Ya, contohnya ini Imarah bin Yazid bin As-Sakan. Orang-orang memanggil beliau apa? Ibnu Sakan. Anaknya Sakan, maksudnya cucunya As-Sakan. Ibnu Taimiyata. Taimiyata itu neneknya. Ya. Karena neneknya ini terkenal wanita yang cerdas. Lebih terkenal neneknya daripada kakeknya, sehingga dinisbatkan kepada neneknya Ibnu Taimiyata. Abdullah bin Umi Maktum, ini juga sama ya. Abdullah anaknya Umi Maktum, terkenal ibunya daripada bapaknya. Setelah gugurnya Ibnu Sakan, Rasul tinggal dilindungi oleh dua tentara Islam dari suku Quraisy. Ya. Disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari Abu Utsman radhiyallahu anhu, ia berkata, tidak tersisa bersama Rasul pada salah satu pertempuran kecuali Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Jadi dua orang yang menjaga Rasulullah setelah 7 tentara Islam dari Ansor gugur, tinggal 2. Ya. Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Apakah kita mampu punya mental menjaga putusan Allah dikeroyok 3.000 pasukan? Belum tentu kita mampu, Pak. Ya. Keimanan kita belum tentu sanggup. Makanya dua orang ini termasuk di antara 10 sahabat yang dikabarkan pasti masuk surga. Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Disebutkan dalam kitab-kitab akidah ya, tentang keutamaan para sahabat. Nanti akan dijelaskan para ulama 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Di antaranya Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Inilah saat-saat yang paling berbahaya terhadap keselamatan Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, inilah kesempatan yang paling menguntungkan bagi tentara musyrikin, karena tinggal 2 orang yang melindungi Rasulullah. Tadinya 9, sementara tentara Islam yang lainnya itu belum sampai. Jadi keadaan yang sangat kritis ya. Kalau di zaman sekarang mungkin sudah tewas, karena senjatanya senjata
api berapa per detik. Dulu kan pedang dan panah masih bisa ditangkis. Tentara musyrikin mereka tidak menunggu lama, menggunakan kesempatan itu. Sudah kelihatan Rasulullah dengan dua tentara Islam dari Quraisy Mekah, yaitu Thalha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhirnya mereka memfokuskan untuk menyerang Rasulullah SAW, karena itu memang targetnya. Ya, dendam mereka ketika perang Badar itu belum sembuh kecuali berhasil memenggal kepala Rasulullah. Mereka sangat ingin membunuh Rasulullah. Ya. Sebagian tentara ada yang melempar batu. Yang melempar batu adalah saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang satu Muslim, yang lainnya kafir. Karena ayahnya sama. Kalau tadi Sa'ad, ini bukan. Utbah bin Abi Waqqas, saudaranya Sa'ad bin Abi Waqqas, bayangkan. Ya, adik kakek abang adik ya, adik abang. Dua saudara, yang satu menjaga Rasulullah, yang satu menyerang Rasul. Melempar batu mengenai lambungnya Rasul. Rasulullah terluka. Wa usibat roba iyatahu al-yumna as-sufla wa kulimat safatuhu as-sufla wa taqaddama ilaihi Abdullah ibnu Shihab az-Zahra fasajjahu fi jabhatihi wa jaa farisun alidun huwa Abdullah bin Qami'ah fadaraba ala atiqihi bisayfi darbatan anifatan sakali ajliha aktsaru min syahrin illa annahu lam yatamakkan min hatiqi ad-dir'aini summa daraba ala wajnatihi sallallahu alaihi wasallam darbatan ukhra anifatan kal ula hatta dakhalat hilqatani min khilqil mikfar fi wajnatihi wa qala khudha wa ana ibnu Qami'ah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yamsahu damma an wajhihi aqma'akallahu. Diceritakan dalam Sahih Bukhari Muslim sampai gigi seri, berarti gigi depan ya, sebelah kanan itu terkena. Bibir bawahnya Rasulullah terluka, ya, dilempar batu. Abdullah bin Shihab al-Juhri maju kemudian melukai dahinya Rasulullah SAW. Ini tentara musyrik ya. Kemudian ada lagi prajurit yang menunggang kuda, dengan sombongnya dia menyerang Rasulullah, namanya Abdullah bin Qam'ah. Namanya Islami ya, Abdullah, hamba Allah ya, bin Qam'ah, tetapi musyrik ya. Musyrik kafir. Ia membabat pundak Nabi SAW dengan pedang ya. Rasulullah pakai baju perang, dibabat pundaknya, baju perangnya mengenai pundaknya dengan pukulan yang sangat keras, sampai beliau kesakitan sampai sebulan lebih, sakitnya belum hilang ya. Jadi baju perangnya mengenai pundak Rasulullah, tetapi tidak merobek baju perangnya. Lalu kemudian Abdullah bin Qam'ah memukul bagian pipi beliau dengan pukulan sampai topi besi Nabi itu masuk ya, membekas ya, yaitu bulatan. Sambil mengatakan dengan kesombongan, khudha wa ana ibnu Qam'ah, rasakan pukulan saya adalah ibnu Qam'ah. Lalu kemudian Rasulullah mengusap darah sampai berdarah wajahnya. Jadi beliau
tidak kebal ya, tidak kebal. Jadi kalau ada orang yang kebal berperang kok kebal, ditembak pelurunya mental, itu pakai jin itu, ya, pakai jin musyrik itu. Saya pernah lihat itu, ada yang mengatasnamakan Laskar Islam di Solo. Dia ingin menggerebek perjudian dan lokasi pelacuran, tapi pakai kalung Pak. Kalungnya anti bacok katanya. Ya. Itu malah justru menghilangkan kemaksiatan dengan kemusyrikan. Rasulullah ketika perang sampai pipinya berdarah, beliau tidak kebal. Jadi ada yang mengaku Laskar Islam di Solo dulu ingin menggerebek tempat perjudian pakai kalung anti peluru katanya. Ya. Kalau ditembak pelurunya mental, itu jin itu, musyrik. Ya. Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Qam'ah, akma'akallahu, semoga Allah menghinakan dirimu. Jadi tidak selamanya doa balasan itu dilarang ya. Rasulullah sendiri, beliau pernah mendoakan keburukan kepada siapa? Abdullah bin Qam'ah. Kenapa? Ya karena minta keadilan boleh. Ya, umpamanya kita dizalimi, kita minta keadilan kepada Allah, ya Allah tolong balas dia, boleh. Ya, boleh. Apalagi yang menzalimi orang kafir, ya, lebih boleh lagi. Ya. Ini diantara dalil bolehnya kita membalas kejahatan seseorang dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sahihi annahu sallallahu alaihi wasallam kasarat rabaiyatu wa sujja fi ra'si faja'ala yaslutu damu anhu wa yaqul kaifa yuflihu qaumun sajju wajha nabiyihim wa kasaru rabaiyatahu wa huwa yad'uhum ila Allah fa anzalallahu azza wa jalla laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Wa fi riwayat at-Tabrani annahu qala yawma idzin ishtadda ghadabullahi ala qaumin dammu wajha rasuli summa makasa sa'atan summa qala Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wa fi sahih Muslimin annahu qala rabbighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Wa fi sifaidil qadi Iyad annahu qala Allahumma ihdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, gigi seri Rasulullah patah, kepala beliau terluka dan mengalir darah, yang bocor kepalanya. Kemudian beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun, ya bagaimana mungkin suatu kaum yuflihu akan beruntung, sajju wajha nabihim, sementara mereka melukai wajah nabi mereka, wa kasaru rubaiyatahu, dan mematahkan gigi serinya, sedangkan nabi mengajak mereka untuk kembali kepada Allah. Rasulullah ya curhat gitu ya. Rasulullah menyayangkan kok berani mereka melukai utusan Allah. Turunlah surat Al-Imran yang berbunyi laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun, ya. Ini sama sekali bukan urusanmu Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau menyiksanya, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah SWT menunjukkan kemarahannya dengan turunnya ayat ini karena orang-orang musyrik telah membuat wajah Rasulnya berdarah. Setelah turun ayat ini, Rasulullah berdoa, ya, walaupun beliau sudah terluka dan mengeluarkan darah, beliau tetap berharap
mereka dikasih kesempatan untuk bertobat, ya, dan dimaafkan dosa-dosanya. Inilah diantara akhlak Rasulullah SAW. Walaupun beliau sudah dilukai kepalanya, tetap saja beliau masih berdoa walaupun dalam peperangan. Mungkin kita nggak sanggup, ya. Kita nggak sanggup mendoakan orang yang melukai tubuh kita, ya. Walaupun tadi Rasulullah juga mengucapkan apa? Akma'akallah, semoga Allah menghinakan. Tapi di kesempatan yang lain Rasulullah juga berharap Allah mengampuni mereka. Jadi tidak selamanya, ya, doa itu harus minta balasan. Terkadang, ya, kita juga mendoakan orang yang berbuat zalim. Apa doanya? Allahumma gfir li qaumi. Ya Allah, ampunilah kaumku, kaum yang melukai kepala dan wajah Rasul. Fa innahum la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dalam Sahih Muslim Rasulullah berdoa, Rabbighfir li qaumi. Wahai Rabbku, ampuni kaumku. Ya, kaum satu suku Quraisy, ya. Fa innahum la ya'lamun. Mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak tahu. Inilah potongan dari perang Uhud dan masih berlanjut sampai selesai di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.